Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bimbingan konseling kepada kalian dengan bidang sosial tentang kenakalan remaja. Nah, sebelum melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh, silakan Rara. Sebelum berdoa. Sebelum berdoa, Sebelum belajar bener. Sebelum sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke materi, kita ngadain ice breaking dulu ya supaya kita nggak tegang. Gimana? Ayo sih. Itu Dua tiga itu ya. Di sini Ibu punya ice breaking. Jadi kita berhitung 1 sampai 20. Berhitung 1 sampai 20 berdua. Terus yang terakhir 20, yang nyebutin 20, angka 20 itu pemenangnya. Jadi kita berhitung dapat atau dapat hadiah nanti ya. Di akhir. Nanti yang berhitungnya tuh boleh nyebutin 2 angka, misalkan yang kan 1, 2, 3 nah gitu. Jadi berdua sok cobain, boleh nyobain dulu? Boleh. aku Nanti ayatin sok kayak gini, bisa. Ya berhitung ya. Siapa dulu? Ibu dulu. Aku dulu. Ya sok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Nah, atau itu 20 berarti menang, nggak bisa. Siapa yang mau nyobain lagi? Sok, boleh. Coba dulu. Oh, siapa dulu? Aku dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Ayo siapa yang nyobain? Aku. Oh. Siapa dulu? Saya dulu. Ibu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Menang. Udah, Enak. Gak apa-apa, sekali biar dicobain semuanya. Ayo. Siapa dulu? Ibu dulu. Aku dulu ya. Sok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Ya. Ayo Meka, sekarang Meka. Ayo siapa dulu? Aku dulu deh. Sok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. terus 20. Menang. Nah ya, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, kenakalan remaja. Ada yang tahu pengertian kenakalan remaja itu seperti apa? Siapa yang mau jawab? Bucin. Ya bener, bisa jadi karena bucin terus ya. Jadi lupa kamu suka bucin ya. Aku dulu bucin, kalian masih sekolah. Tuh. Nah, kenakalan remaja itu perilaku remaja yang menyalahi aturan sosial Itu gue gak kelihatan. di lingkungan masyarakat tertentu, yaitu kenakalan remaja juga merupakan perbuatan atau tingkah laku yang Tidak baik. dilakukan oleh remaja yang menyalahi aturan yang berlaku dalam sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, penyebab kenakalan remaja yang pertama yang itu tidak punya pendirian. Yang pertama tidak punya pendirian. Karena dia tidak punya pendirian, makanya dia melakukan perbuatan yang seenaknya yang dilarang oleh aturan di sekolah maupun ada di masyarakat. Terus yang kedua sering keluyuran. Itu sering keluyuran itu maksudnya dia tuh keluyuran kayak keluyuran di sekolah gitu ya, kemana aja yang waktunya belajar, tapi dia malah keluyuran ke kantin kalau nggak kemana. Nah, terus yang ketiga melakukan hal yang negatif.
melakukan yang negatif. Ada yang tahu contohnya hal yang negatif kayak Negatif gimana? apa? Negatif yang buruk, negatif itu yang melakukan hal yang buruk. Contohnya Ngebully temen, iya bisa ngebully teman. Terus apa lagi? menyontek. Iya menyontek. Terus Minta jajan ke teman. Enggak lah, itu Iya, bukan tuh. ngebully lah. Apa sih yang itu teh? melakukan hal yang negatif. Apa sih? Yang buruk. Yang buruk, Iya, itu ngebohong juga pada tuh guru, buruk. yang ngebohong Ke orang bisa. tua. Iya betul. Yang terakhir ada faktor internal dan eksternal. Jadi kenakalan remaja itu ada faktor yang internal itu di dalam diri dia tuh misalkan dari dalam keluarga ya, mungkin ya keadaan keluarganya kan gak baik ya, misalkan orang papa mamanya udah cerai atau Contohnya broken home kayak gitu. Nah itu dalam faktor internal. Kalau eksternal itu kan dalam luar kayak pergaulan pertemanannya ya kayak gimana. Makanya kita harus bisa punya temen yang baik-baik gitu ya, harus pilih-pilih punya temen teh. Jangan yang Pilih kita. minum ini. Oh iya ya. Terus ada ciri-ciri kenakalan remaja. Ciri-cirinya itu mereka tidak punya teman. Jadi mereka tuh di sekolahnya tuh nggak ada yang nemenin karena dia tuh nakal banget tinggalnya orangnya teh. Terus yang kedua, tidak bertanggung jawab. Jadi tidak bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan. Misalkan dari gurunya disuruh ngerjain PR tapi nggak dikerjain, disuruh sama mamahnya disuruh, dia malah nggak mau, malah rebahan, malah tiduran kayak gitu. Terus yang ketiga ada suka berbohong sama orang tua atau sama temen gitu ya, atau sama guru juga bisa. Terus sering bolos sekolah juga. Ada siapa yang suka bolos sekolah di sini? Itu ciri-ciri kenakalan remaja. Kan kamu udah. Terus sering melakukan kesalahan maupun di rumah atau di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Jadi dia tuh orang yang nakal itu yang sering melakukan kesalahan ya, melakukan aturan. Misalkan kan di sekolah nggak boleh telat datangnya tapi malah telat. Terus kalau di rumah disuruh beberes malah gak mau, malah tidur. Itu ciri-ciri kenakalan remaja. Nah, ibu mau tanya, apakah peran orang tua dan peran guru itu penting bagi terhadap kenakalan remaja? Penting. Kenapa penting? Nah, kenapa penting? Yang pertama peran guru. Jadi kita tuh sebagai guru ya harus ngasih tahu gitu yang terbaik kepada muridnya. Kalau emang dia melakukan kesalahan ya tanya gitu baik-baik, kenapa melakukan kesalahan kayak gitu, terus kenapa misalkan sering bolos sekolah atau enggak, kenapa gitu nggak pernah ngerjain PR, kenapa selalu murung aja misalkan dia sendirian di sekolahnya teh. Nah kalau peran guru. Terus kalau peran orang tua, kita tuh sebagai orang tua juga harus bisa mendidik anaknya ya dengan baik, harus bisa mengatur anaknya, terus ngasih tahu, ngingetin juga anaknya kalau misalkan ada PR atau ada apa di sekolah. Dan sebagai orang tua juga kita harus bisa harus bisa mencontohkan juga itu, jangan cuma sekedar ngasih tahu gitu. Nah mungkin cukup sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Selanjutnya siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya boleh, sok apa? Jadi kesimpulannya, pada dasarnya kenakalan remaja perilaku yang melanggar serta dapat merugikan diri sendiri, dan adapun beberapa faktornya dalam internal maupun eksternal, salah satunya dalam lingkungan keluarga dan sekitar dapat berpengaruh. Remaja juga harus bisa memahami dan mengerti terhadap dampak yang akan terjadi jika melanggar norma atau melakukan suatu kejahatan. Iya, terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang bisa ibu sampaikan. Selanjutnya boleh pimpin doa. Boleh Apisa pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Baik. Doa selesai. Ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Aku pada berdoa asli sih tadi kayaknya. Emang gitu ya, alhamdulillah. Geus kitu hungkul jeung alhamdulillah. Itu tidak. Oh iya. Baik. Beres. Masih ada ya? 9 menit.